Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita berjumpa lagi dalam program menyebarluaskan kasih ke dunia. Berjumpa lagi dalam program Extending Grace, menyebarluaskan kasih karunia. Pada hari ini berjumpa dengan saya Pastor Arizona Alfredo. Saya akan menyampaikan Injil Kristus yang menerangi, memberkati, memerdekakan kita semua dengan tema Amazing Grace, kedahsyatan kasih anugerah. Sekali lagi tema kita Amazing Grace, kedahsyatan kasih anugerah atau lebih dikenal kasih karunia. Apa itu latar belakang dari kasih karunia atau kasih anugerah? Kasih anugerah dalam bahasa Yunani ken, ya, atau dalam bahasa Inggris grace, ya, dan orang lebih mengenalnya, orang lebih mengetahui dengan pandangan hyper grace, ya, anugerah yang besar, ya, digunakan sebagai gelombang baru, ya, ajaran baru yang menekankan kasih karunia Allah dengan mengesampingkan pengajaran penting lainnya seperti pertobatan dan pengakuan dosa, ya. Pengajaran hyper grace mengesampingkan pertobatan dan pengakuan dosa. Kita lihat dulu di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Barang 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, tentu ini mungkin tidak akan diterima oleh beberapa orang percaya lainnya atau orang-orang agamawi pada umumnya, ya, karena berpikir bahwa kita ini harus mengaku dosa di hadapan Tuhan, ya. Kita ini harus mengaku dosa kepada Tuhan, karena tanpa kita mengaku dosa itu artinya kita tidak menghargai pemberian Allah atas keselamatan yang Allah sediakan dalam Kristus, ya. Mengapa diperlukan pengakuan dosa, ya, atau mengapa tidak boleh
mengaku dosa. Ya, ada beberapa tanggapan mungkin berkata demikian, ya, tetapi melalui kebenaran firman ini kita boleh-boleh saja mengaku dosa, ya. Kalau bagi saya pribadi, kita harus mengakui dosa, ya, karena itu ekspresi dari tanda bahwa kita menghargai kasih karunia Allah, ya, yang telah menyelamatkan kita, ya, meskipun bukan karena perbuatan kita, bukan dengan usaha kita, bukan dengan legalistik kita, tetapi semata-mata karena kita telah menerima kasih karunia, ya, di dalam Tuhan, ya. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu bukan hasil usahamu. Jangan ada memegahkan diri. Sekali lagi Efesus 2 ayat 8 sampai 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, ya. Ayat 10, karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, ya. Jadi karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Bukankah pengakuan dosa itu adalah suatu perbuatan baik? Bukankah kalau kita mengaku dosa itu merupakan suatu hal yang baik? Jadi sekalipun kita dibenarkan oleh kasih karunia Allah di dalam Kristus, ya, kita diampuni sekali selama-lamanya. Dosa masa kini, dosa sekarang, dan dosa yang akan datang. Tapi kita harus mengaku dosa kita, ya, sebagai ekspresi tanda bahwa kita telah menerima pengampunan dosa dari Tuhan, ya. Pengertian kasih karunia Allah. Kasih karunia bukanlah seperangkat pengajaran Alkitab semata. Kasih karunia adalah pribadi dari Yesus Kristus. Pribadi Kristus yang adalah pribadi yang indah, mulia. Dia dapat memerdekakan kita, memberi kita kemerdekaan
Dia juga berkuasa mengubah hidup manusia, mengubah kehidupan manusia menjadi berharga. Nah, lalu apa yang ada di dalam kasih karunia? Yang pertama, Roma 3 ayat 24 sampai 25. Roma 3 ayat 24 sampai 25. Ya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam dadanya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena telah membiarkan dosa-dosa telah terjadi pada masa kesabarannya. Jadi kita dibenarkan oleh Allah, ya, oleh anugerah. Grace justifies, keselamatan karena kita memperoleh kebenaran Allah, ya, dan keselamatan oleh kasih karunia Allah, salvation by the grace God. Efesus 2 ayat 8 sampai 10, ya. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Saudara bisa buka Alkitab masing-masing di rumah, ya. Dikatakan di sana tadi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, ya. Shepherd is believer, ya. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri, ya. Jadi kita berbuat baik, kita mengasihi sesama, kita mengampuni sesama karena kita dibenarkan oleh kasih karunia, ya. Bukan hanya kita dibenarkan, kita memperoleh pendamaian, memiliki pendamaian oleh darah Kristus, anak domba Allah. Roma 3 ayat 25. Roma 3 ayat 25, ya. Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam dadanya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi bukan hanya di dalam kasih Kristus kita dibenarkan, kita juga diperdamaikan oleh Allah. Makanya Yesus disebut Raja Damai, King of Peace, ya.
Nah, bagaimana kita menerima kasih karunia, ya, yaitu mempercayai kematian dan kebangkitan Kristus. 1 Korintus 15, ya, 1 Korintus 15 ayat 2 dan 4. 1 Korintus 15 ayat 2 sampai 4, ya. Saudara bisa baca di sana, ya. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu berpegang teguh padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Yesus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 murid. Ya, amin, haleluya. Yang kedua, bagaimana kita menerima kasih karunia yang dasar, yaitu Roma 1 ayat 16. Bagaimana kita menerima kasih karunia Allah yang dasar? Keyakinan kepada Injil yang adalah kekuatan Allah. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Ayat 3. Bagian ketiga, menerima kekayaan kasih karunia. Bagian ketiga, menerima kekayaan kasih karunia. Efesus 1 ayat 5 dan 7. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Ini ayat 7 yang paling penting, ya. Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan dan pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia Allah. Jadi kita menerima kekayaan kasih karunia Allah, ya, yaitu pengampunan dosa dan penebusan dosa, ya. Nah, bagaimana kita saudara yang telah
menerima kedahsyatan kasih karunia, bagaimana hidup orang yang telah menerima kedahsyatan kasih karunia Allah, yaitu kita kita harus hidup dalam kasih, hidup dalam kasih, orang yang telah menerima Injil kasih karunia, kedahsyatan kasih karunia, bagaimana hidup seseorang yang telah hidup di dalamnya, hidup dalam kasih dan mengejar kasih. 2 Korintus 14 ayat 1 dikatakan, kejarlah kasih dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia Roh, terutama karunia untuk bernubuat. Jadi kita mengejar kasih karena kita telah lebih dahulu dikejar oleh kasih Bapa, dikejar oleh kasih Tuhan Yesus melalui kematian, kebangkitan yang di kayu salib. Kedua, bagaimana kita yang telah hidup menerima kedahsyatan kasih karunia Allah itu, karena kita telah menerima kedahsyatan anugerah kasih karunia Allah, yaitu memberitakan kematian Yesus di kayu salib sampai Yesus datang kedua kali lewat melakukan sakramen Ekaristi atau perjamuan kudus, tubuh dan darah Yesus. Dikatakan di 1 Korintus 11 ayat 25 sampai 26. Ayat 24-nya dulu. 1 Korintus 11 ayat 24 sampai 26. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Dikatakan orang-orang yang telah menerima Yesus mendapatkan kasih karunia Allah di dalam Yesus, menerima kedahsyatan kasih karunia Allah dalam Kristus, memberitakan kematiannya lewat sakramen Ekaristi, perjamuan kudus,
sebagai simbol lambang dari tubuh dan darah Kristus, ya. Karena kematian dan kebangkitan Kristus adalah poin utama dalam kehidupan orang percaya, ya. Nah, setelah kita memberitakan kematian Yesus lewat kita memakan dan meminum tubuh dan darahnya lewat sakramen Ekaristi dan perjamuan kudus, bagaimana kita orang yang telah menerima kedahsyatan kasih karunia Allah di dalam Yesus, yaitu hidup dalam Roh, ya. Dikatakan di Roma 8 ayat 9 sampai 10. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan hidup dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi Roh adalah kehidupan karena kebenaran, ya. Jadi kita yang telah menerima kasih karunia, hidup dalam anugerah kasih karunia, hiduplah di dalam Roh, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara dan saya yang dikasihi Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman ini dapat mengubah hidup kita semua, dari manusia lama menjadi manusia baru, dari hidup di dalam Adam menjadi hidup dalam Kristus. Kita percaya hidup kita bukan kita lagi, tetapi Yesus dalam kita. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini kita bertumbuh, berakar, berbuah dalam kasih karunia Allah, sampai kita menantikan kedatangan Yesus kedua kali, menjemput orang percaya. Amin firman Tuhan. Jangan lupa saudara-saudara untuk menekan like, komen, dan subscribe untuk video ini, channel ini, untuk kelanjutan dari program Extending Grace.